Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, di antaranya iman dan Islam, dan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita curahkan, kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami untuk membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan hati manusia di antara ketaatan dan kemaksiatan. An Abdullah bin Amr bin As yaqul annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati anak cucu Adam atau semua manusia itu berada di antara dua jari tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati siapa saja menurut kehendaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Hati setiap manusia berada di antara dua pilihan. Yang pertama, berada di jalan ketaatan atau berada dalam jalan kemaksiatan. Terkadang hati merasa nyaman dan senang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan juga terasa hampa bila sejengkal saja jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang juga hati larut dalam kealpaan, tenggelam dalam jurang kemaksiatan dan terkubur dalam hawa nafsu yang mengekang. Itulah kondisi hati manusia. Maka bisa jadi ada seseorang yang hidup sekian lama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pada akhirnya ia justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada juga seorang yang sekian lama hidup jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berkelimang dengan kemaksiatan, namun pada akhirnya justru ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli surga pada waktu yang sangat lama, lalu ia menutup akhir hidupnya dengan amalan ahli neraka. Ada pula seseorang yang mengerjakan amalan ahli neraka pada waktu yang sangat lama, namun kemudian ia menutup akhir hidupnya dengan amalan ahli surga. Hadis riwayat Muslim. Itulah maknanya bahwa hati setiap manusia berada di antara dua jari tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang tidak mengetahui bagaimana akhir dan kesudahan dalam kehidupannya, apakah berakhir dalam ketaatan ataupun dalam kemaksiatan. Supaya hati kita tetap dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, serta lebih memperbanyak dengan sebagai mana yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang berbunyi Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan penuh kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Sesungguhnya kepadanya kamu dikumpulkan. Quran surat Al-Anfal ayat 24. Yang kedua, maka ketika mereka berpaling, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Quran surat As-Saff ayat 5. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abror dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, agar diberi kesehatan, bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang baik yang wajib maupun yang sunnah, agar diberi rezeki yang luas dan berkah, agar mau berbagi pada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, agar diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, agar diberi keturunan yang qurratu ayun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf pada jamaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.